Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel HMP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam kajian Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran, mulai mempelajari bacaannya sampai kepada tingkat bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, makhrajnya, sifat-sifatnya, sehingga kita mampu membaca Al-Quran sesuai dengan yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersabda, Iqra'ul Quran bil lahnil arabi, bacalah Al-Quran dengan dialek orang Arab. Setelah kita belajar membaca, maka berusahalah kita untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita tadarus Al-Quran, baik kita sedang berada di masjid, di musalla, di rumah, bahkan di tempat-tempat kerja, demi cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Kewajiban berikutnya setelah kita membaca, berusahalah untuk menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit dalam rangka kita menambah keilmuan kita. Bukan hanya sebatas kita membaca, tapi kita memiliki hafalan Al-Quran, karena setiap huruf, setiap ayat, setiap surah adalah memiliki rahasia-rahasia, memiliki hikmah-hikmah, memiliki ilmu-ilmu, sehingga orang yang menghafal akan memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah, dan segala hal di dalam menghadapi kehidupan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita berusaha menghafal demi sedikit, maka hendaklah kita kembali mengkaji makna-makna Al-Quran, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita hafal dapat kita renungi maknanya. Karena Al-Quran bukan sebatas bacaan, tapi dia adalah sebuah perenungan, sehingga kita menemukan pedoman-pedoman hidup di dalamnya. Sehingga orang yang mampu merenungi Al-Quran, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan sedikit demi sedikit daripada rahasia dan hikmah Al-Quran itu. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah kita memahaminya adalah mengamalkan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang mengamalkan Al-Quran bagaikan
Al-Quran yang berjalan, sehingga perjalanan hidupnya selalu dalam pedoman, selalu dalam bimbingan, selalu dalam hidayah petunjuk Al-Quran itu sendiri. Dan pada hakikatnya orang yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga kita tetap menjaga adab-adab kita terhadap Al-Quran, yakni mengagungkan Al-Quran itu sendiri dengan cara kita menjaga kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai penghujung Ramadan kita diberikan hidayah untuk terus bersama Al-Quran, terus membaca, terus belajar, terus memahami, dan akhirnya kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih mohon maaf. Dan Allah iyyakum ila sabilil muttaqin, ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.